Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B yang beranggotakan Cila Aksarna, saya Afifah Abdul Rahman, M. Abdul Aziz, dan Vanessa Fisara Putri Najela. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mendesain primer. Nah, sebelum itu, primer merupakan oligonukleotida sintetis yang berfungsi sebagai prekursor sintesis DNA dari DNA template. Nah, untuk mendesainnya kita menggunakan website NCBI yang pada tahap pertama akan dijelaskan oleh Vanes. Kepada Vanes disilakan. Baik, kita langsung saja ke website NCBI dan di bagian database itu kita ganti menjadi nukleotide dan ketikkan nama spesiesnya dan di sini kita menggunakan manis javanica. Nah, kita ambil di paling atas di mana itu yang ada reference sequence-nya. Nah, mungkin bisa langsung kita klik Control Find untuk mencari gen yang akan kita gunakan di sini adalah CO1. Nah, untuk di sini kita bisa kopikan regionnya itu dari 5326 dan yang akhirnya itu 6876. Nah, di bagian atas itu bisa kita lakukan change region yang select region dan pastikan bagian yang awal dan akhir tadi. Nah, lalu klik yang pick primers. Untuk tampilannya seperti ini, lalu kita scroll ke bawah. Di mana di bagian database-nya kita ganti menjadi NR, dan bisa langsung klik Get Primers. Nah, lalu muncul beberapa accession number-nya dan juga spesies. Untuk ini kita pilih salah satu. Mungkin kita pilih di yang paling atas, centang pada bagian kiri tersebut, dan submit. Nah, inilah tampilan dari hasil tadi, dan di mana di sini nantinya kita akan mengetahui, nantinya kita akan mendapatkan 10 pasang bas, 10 pasang primer yang juga terdapat info seperti produk length-nya, ada TM-nya, komposisi GC,
dan mengenai self komplementarinya. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Afi. Oke, terima kasih Cila kepada gitu. Vanessa. Untuk desain primer pada tahap selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Cila. Kepada Cila, disilakan. Baik, terima kasih kepada Alfi. Jadi dari hasil primer report kita itu didapatkan ada sebanyak ada sekitar 10 primer yang direkomendasikan oleh website yang bisa kita gunakan sebagai desain primer kita. Nah, jadi di sini saya contohkan pada primer yang pertama itu bisa kita ketahui bahwa panjang dari primer itu sebanyak 98 pasang basa. Lalu di sini untuk suhu TM-nya itu ada yang forward primer 60 dan reverse primer 59. Sedangkan untuk komposisi gizinya itu ada 55. Jadi sudah memenuhi standar atau sesuai dengan ketentuan dalam desain primer. Lalu perlu diperhatikan di sini bahwa self komplementarinya itu bernilai 5 dan 6. Jadi untuk desain primer itu untuk self komplementari itu biasanya kita hindari yang bernilai di atas 4. Lalu di sini ada self 3 komplementari bernilai yang forward primer bernilai 1 dan reverse primer bernilai 2. Jadi untuk pemilihannya mungkin saya contohkan pada bagian yang primer pertama karena di sini ada 2 produk. Yang pertama manis javanica isolat yang NJA 633 dan isolat T298. Nah, di sini antara primer forward dan reverse-nya tidak memiliki variasi, jadi mungkin ini saja yang saya pilih salah satu. Untuk primer blush-nya, kita buka website satu lagi, yaitu primer blush NCBI. Lalu kita kopikan bagian primer forward-nya. Dan dikopikan juga primer reverse. Lalu pada bagian database diubah menjadi NR dan bagian organisme itu kita hapus. Lalu klik get primer. Nah, inilah hasil dari desain primer pada primer pertama yang kita ambil tadi. Selanjutnya kita melanjutkan pada website Oligo Analyzer. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cila. Nah, untuk tahap selanjutnya dalam mendesain primer akan dilanjutkan oleh Aziz. Kepada Aziz, disilakan. Selanjutnya kita akan lanjut ke website Oligo Analyzer. Analyzer itu untuk pengecekan lebih lanjut. Itu kita bisa mengopi bagian forward atau reverse. Untuk sini kita akan mencoba bagian forward dengan mengopinya. Baik, selanjutnya ke website Oligo. Selanjutnya kita akan menggunakan website Oligo untuk menganalisis lebih lanjut kualitas dari primer yang sudah kita buat.
Yang pertama, caranya dengan cara mengcopy bagian forward atau reverse primer yang setelah kita buat. Di sini saya akan mencoba itu bagian forward. Langsung saja di copy di tabel di sequence. Pada bagian ini dapat saja. Selanjutnya pilih analyze. Di sini langsung keluar hasilnya. Nah itu dapat ini dapat yang mana ini ya sequence yang kita uji tadi. Di sini juga terdapat panjang dari primer yang sudah kita buat, itu 20 nukleotida. Untuk primer itu bagusnya antara 18 sampai 32. Untuk primer konvensional itu biasanya dengan menggunakan panjang 20 atau 21. Primer ini panjang pendek primer ini sangat mempengaruhi. Mana primer terlalu pendek dapat menyebabkan amplifikasi tidak spesifik, sedangkan primer yang terlalu panjang dapat menyebabkan amplifikasi yang tidak efisien. Selanjutnya yang penting lainnya itu ada GC konten dan meltem. Untuk GC konten ini sendiri itu adalah presentasi bahasa guanine dengan sitosin. Kenapa gua di sini munculkan hanya guanine sama sitosin, tidak adenin sama timin? Karena massa dari guanin sama timin ini sama sitosin ini mempengaruhi tem dari primer itu sendiri. Dan untuk massa GC ini yang idealnya itu 40 sampai 60%. Karena GC konten terlalu tinggi dapat menyebabkan primer membentuk harpin atau primer dimer. Dan GC konten terlalu rendah dapat menyebabkan primer memiliki TM yang terlalu rendah dan dapat menyebabkan amplifikasi yang tidak efisien. Itu yang penting lainnya itu ada meltem. Yang dimana di sini meltemnya 57,26%. Yang mana TM atau meltem yang ideal itu antara 50 sampai 60. Berarti meltem di sini masih masuk ideal. Jika TM primer yang ini terlalu rendah dapat menyebabkan amplifikasi yang tidak efisien, dan TM primer yang terlalu tinggi dapat menyebabkan aplikasi yang tidak spesifik. Selanjutnya kita coba analisis safe dimer. Dimana dapat kita lihat di sini itu ada dimer sequence yang kita masukkan tadi. Dengan itu dimunculkan maksimal delta G-nya minus 38. Yang mana semakin besar minus delta G, maka sequence tersebut akan semakin bagus. Di sini dapat kita lihat base pair. Base pair ini adalah terjadinya safe dimer. Nah, base pairnya di sini ada 2 base pair. Ini ada 3 base pair. Berarti terjadi safe dimer itu pada 3 daerah. Di sini ada titik 2. Ini berarti adanya kemungkinan terbentuknya base pair lainnya. Masih kemungkinannya. Ini dapat kita base pairnya 2, ada 2, 2, 2. Tetapi di sini kemungkinan terjadinya base pair cukup banyak. Dari data yang kita punya ini dapat kita simpulkan bahwa primer yang kita buat ini masih belum cukup baik ya, karena masih banyak terjadinya base pair atau kemungkinan terjadinya base pair. Demikian penyampaian dari saya. Baik, sekian desain primer dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.